Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ini kan bahasan kitab Nihayatul Zen ya. Bulan kemarin kalau nggak salah ya, itu Fathul Qorib. Sekarang Nihayatul Zen. Saya nggak tahu ini kenapa dipindah Nihayatul Zen nih. Apakah agar bisa untuk dilombakan? Iya. Nanti yang dibaca dari awal atau tema-tema tertentu. Dari awalnya itu dari muqaddimah atau langsung dari pembahasan? Langsung dari pembahasan. Berarti dari kitab sholat. Boleh. Ini diskusi bareng aja ya, karena saya juga sama masih belajar ini. Apa ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Hah? Mal? Ya udah saya baca ya. Bacanya pakai bahasa apa? Pakai bahasa Jawa. Ada yang paham semua bahasa Jawa? Gak paham? Orang Lampung. Berarti dua-duanya berarti ya. Awal pakai bahasa Jawa, kemudian pakai Indonesia, menjelaskan pun pakai bahasa Indonesia ya. Bawa kita pun semua. Ya udah dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jawa dulu berarti. Babu sholati utawi ikiku bab sholat. Indonesianya bab tentang sholat. Hakikatuha syar'an. Hakikatuha utawi hakikate sholat. Syar'an ing dalem mungguh syariat agama. Akwalun iku pira-pira ucapan ghaliban ing dalam kaprahe. Wa af'alun nan pirang-pirang pegawean walau qalbiyatan. Nah ini walau qalbiyatan ini biasanya pernah dengar nggak bahwa lau itu kalau kanat itu bisa dibuang isimnya juga, kanat sama isimnya. Pernah nggak? Pernah dengar? Biasanya dibuang isimnya itu, yang kanat dan isimnya dibuang, yang ditimbulkan hanya khobarnya karena saja. Biasanya itu terjadi diantaranya apabila terjadi setelah lafadz lau, dan lafadz launya itu berbentuk goyah. Lau itu ada dua, ada lau syartiyah, ada lau goyah. Kalau lau syartiyah itu untuk yang maknanya biasanya jika seperti ini maka seperti itu, jika seperti ini maka seperti itu lau syartiyah. Kalau lau goyah itu maknanya untuk menentang ulama yang mengatakan demikian. Kayak di sini, walau qalbiyatan, meskipun berbentuk qalbiyah, ay walau kanat qalbiyatan. Lan senajan ta ana apa akwalan afal qalbiyatan iku bangsa qalbiyah. Nah, berarti ada ulama, kalau kita mengkaji kitab usul fikih, biasanya laugoyah itu fungsinya untuk menentang ulama yang mengatakan bahwa kalau ucapan dan pekerjaannya itu bentuknya hati, bukan diucapkan. Kalau misalkan ucapannya itu bentuknya hati, nggak diucapkan ya dalam hati, atau pekerjaannya itu isyarat, itu bukan dinamakan sholat. Itu menurut sebagian ulama. Nah itu ditentang oleh Syekh Nawawi. Walau qalbiyatan, meskipun bentuknya itu bentuk hati, bentuk isyarat, itu masih dinamakan sholat. Paham nggak? Nanti dijelasin ya.
Walau kolbiatan meskipun walau kolbiatan dan senajan ta'ana apa iya afalan akwal kolbiatan iku bangsa hati muftatahatun kang diawali bitakbiri kelawan maca takbir al muqtarini kang bebarengan biniati kelawan niat muhtatamatun kang diakhiri bitaslimi kelawan uluk salam ala wajhin ing atase dedalan maksusin kang ditentukaken. Saya jelasin ya. Jadi hakikatuha di sini ini menjelaskan tentang definisi sholat ya. Definisi sholat itu, kata sholat itu dalam bahasa ada menurut bahasa, ada menurut istilah. Kalau menurut bahasa itu maksudnya arti sholat itu apa sih dalam bahasa Arab? Nah, kata sholat menurut bahasa itu artinya berbeda-beda. Pernah dengar nggak? Kata sholat menurut bahasa itu artinya berbeda-beda. Apabila kata sholat dinisbatkan kepada Allah, maka memiliki arti apa? Salat itu arti doa. Iya, sholat itu artinya berbeda-beda, tergantung dinisbatkan kepada siapa. Kalau di ilmu mantik itu namanya lafaz mustarok. Iya enggak bang? Kata sholat tergantung dinisbatkan kepada siapa. Apabila dinisbatkan kepada Allah, maka memiliki arti rahmat. Jika dinisbatkan kepada malaikat, maka memiliki arti istighfar. Jika dinisbatkan kepada manusia, maka memiliki arti doa. Kayak Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat itu bersolawat. Maksudnya Allah memberi rahmat. Kalau kata sholat dinisbatan kepada Allah, maka artinya adalah Inna Allaha sesungguhnya Allah, Inna Allaha yusallu itu memberi rahmat. Inna malaikata yusallu itu meminta ampunan, istighfar. Itu ya. Jadi ketika ditanya apa sih arti sholat menurut bahasa, tergantung dinisbatkan kepada siapa. Gak bisa ketika ditanya sholat menurut bahasa apa, doa, gak bisa. Karena kata sholat itu kalau dinisbatkan kepada Allah artinya berbeda, dinisbatkan kepada malaikat itu artinya berbeda, dinisbatkan kepada manusia pun berbeda. Tergantung konteksnya. Itu kata sholat menurut bahasa. Paham ya? Kalau menurut istilah, nah menurut istilah di sini haqiqatuha syar'an. Definisi sholat menurut syariat agama itu adalah aqwalun, beberapa ucapan, wa af'alun, dan beberapa pekerjaan yang telah ditentukan. Pekerjaan dan ucapan yang telah ditentukan dalam sholat itu apa aja? Contoh ucapan yang telah ditentukan itu seperti membaca Al-Fatihah, membaca tasyahud, membaca takbir, itu kan. Pekerjaan yang telah ditentukan itu apa? Contoh seperti ruku, i'tidal, nah, sujud. Dalam sholat itu pekerjaan dan ucapannya telah ditentukan. Apabila tidak sesuai dengan ketentuan, maka tidak dinamakan sholat. Seperti apa? Sujud syukur. Sujud syukur itu dinamakan sholat bukan? Karena pekerjaannya tidak sesuai prosedur definisi sholat. Terus apa lagi setelah sujud syukur?
sujud sahwi, sujud tilawah, itu sholat bukan? Bukan, karena tidak sesuai dengan prosedur dalam definisi sholat. Kan dalam sholat itu ucapan dan pekerjaan yang telah ditentukan, yaitu berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Kalau sujud syukur adanya apa aja? Nggak ada yang namanya i'tidal kan? Berarti bukan sholat namanya. Meskipun katanya tuh, meskipun walau qalbiyatan, meskipun pekerjaan dan ucapannya itu bentuknya isyarat. Bangsa hati itu bentuknya isyarat. Jadi ada udah disenggol di awal kan, lau itu biasanya lau itu fungsinya lau goyah itu meskipun itu fungsinya untuk membantah ulama yang mengatakan hal demikian. Jadi gini, ada ulama yang mengatakan bahwa apabila ucapannya itu berbentuk ucapannya itu tidak diucapkan dalam mulut tapi diucapkan dalam hati, itu bukan nama sholat. Itu menurut sebagian ulama. Apabila pekerjaannya itu pekerjaan bangsa hati, maksudnya pekerjaan isyarat, maka itu tidak dinamakan sholat menurut sebagian ulama. Nah, sebagian ulama ini dibantahlah oleh Syekh Nawawi. Meskipun kata Syekh Nawawi, walau qalbiyatan, meskipun sholatnya itu dalam hati, meskipun gerakannya itu isyarat, masih bisa disebut sebagai sholat menurut syariat agama. Seandainya kalau misalkan ucapan dalam hati itu tidak dinamakan sholat, bagaimana sholatnya orang bisu? Kasihan dong, nggak disebut sholat kan? Bagaimana sholatnya orang sekarat yang nggak bisa gerak? Nggak disebut sholat. Disebut sholat karena walau qalbiyatan, meskipun bentuknya itu bentuk isyarat menurut Syekh Nawawi. Muftatahatun bitakbir, sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya al-muqtarini biniyati. Ketika takbiratul ihram dibarengi dengan niat sholat. Muhtatamatun bitaslim, diakhiri dengan salam. Ala wajin maksusin, ya caranya khusus spesial, ada penjelasannya. Paham gak itu? Paham ya? Ada yang dipermasalahkan? Mungkin ada sedikit pertanyaan nanti. Ya, langsung aja nggak apa-apa sambil diskusi. Jadi sebenarnya satu rakaat itu ada berapa takbir? Satu rakaat takbirnya takbir apa? Kan biasanya ada yang ketika habis mau rukuk tuh, sebenarnya itu takbir kan Allahu Akbar tuh takbir begini atau langsung rukuk? Oh, ya meskipun nggak sesuai tema ya nggak apa-apa ya. Soalnya masih Takbir itu ada dua, ya kan? Takbir ada dua kan? Pertama takbiratul ihram, kedua takbiratul intiqal. Kalau takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Dalam arti kalau kita sholat tidak ada takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Takbiratul ihram itu ketika memulai sholat takbir, itu namanya takbiratul ihram. Kedua takbir intiqal. Takbir intiqal itu hukumnya sunnah. Meskipun nggak melakukan takbir intiqal nggak apa-apa, tapi nggak dapat pahala. Nah, nanti takbir intiqal itu di mana aja nanti dijelaskan. Di antaranya ketika pengen buku Allah, nanti dijelaskan lah. Meskipun nggak sesuai ya, yang penting saya jelaskan dikit-dikit ya. Ada dua, ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Nanti dijelasin di sini ada tempat-tempatnya di mana. Kalau misalkan sengaja takbir hukumnya apa, ada tuh. Lanjut enggak? Wahia, bahasa Jawa lagi ya. Wahia lan utawi iya salat arba'atu anwa'in, iku papat sakehe warna. Fardu ainin siji nyatane fardu ain bisari kelawan sebab syariat.
wa fardu ainin lan fardu ain binadri kelawan sebab nazar, wa fardu kifayatin lan fardu kifayah, wa sunatun lan sunnah. Sholat ada berapa macam sih? Sholat ada berapa macam sholat? Hah? Ada 4 di sini. Sebetulnya bisa 4, bisa 3, tergantung bagaimana pembagiannya saja. Kalau ada 4 berarti fardu ain sebab syarat syariat, fardu ain sebab nazar. Bisa 3, hukumnya fardu ain, fardu kifayah, sunnah. Yang fardu ain terbagi 2 gitu ya. Nanti dijelasin di sini. Apa itu fardu ain, apa itu fardu kifayah, di bawah ada. Dilanjutin aja ya dulu ya. Fal fardul ainiyu, maka utawi salat bangsa fardu ain, fardune bisyar'i sebab syariat agama, khamsu sholawatin iku 5 kira-kira salat, fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dina, walailatin lan wengi. Kalau saya salah ya dibenarkan ya, karena saya juga masih belajar. Wahia lan utawi ya khamsu sholawatin, az-zuhru iku salat zuhur, wal asru lan salat asar, wal maghribu lan salat maghrib, wal isya lan salat isya, wa subuh lan salat subuh, la ghairu ora liyane. Wa wujubuha lan utawi kewajibane khamsu sholawatin, ma'lumun ikutin kinawaruhi minatini saking agama, biddarurati kelawan nyata. Fayakfuru maka kafir jahiduha sapa wong kang angas ing khamsu sholawat. Tahu angas ya? Enggak. Angas itu kayak kamu saya ngasih tahu cowok kamu itu nggak baik, tapi kamu menentang bahwa cowok kamu itu baik, berarti kamu angas. Nanti dijelasin. Tahu angas, Mang? Apa? Tahu sholat itu wajib, tapi kamu bilang nggak wajib. Angas. Bahasa apa angas itu? Coba. Wa furidot lan den farduaken ya khamsu shalawat lailatal mi'raji ing dalem mungyan mi'raj, fis samai ing dalem langit. Wa hadhihi sholawatu lan utawi ikilah sakeh salat limang waktu, tafarraqat iku beda-beda ya hadhihi sholawat fil anbiya'i ing dalam zaman para nabi. Fal fajru mangka utawi salat subuh mali Adam iku kadue Adam, wa zuhur lan utawi salat zuhur li Ibrahim iku tetep kadue Ibrahim, wal asru lan utawi salat asar li Sulaimana iku tetep kadue Sulaiman, wal maghribu lan utawi salat maghrib li Isa iku tetep kadue Nabi Isa. Rakaataini nyatane 2 rakaat an nafsihi kanggo saking dirine iya Isa, warokaatin lan sarokaat an umihi saking ibune iya Isa. Wal isya ulan utai salat isya khusot iku den tentokaken bihi kelawan isya hazihil umatu sapa ikilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakila lan den ucapaken azhuru utawi salat duhur li Dauda iku tetep kedue Daud, wal maghrib ulan utawi salat maghrib li Ya'qub iku tetep kedue Ya'qub, wal isya ulan utawi isya li Yunus iku tetep kedue Yunus. Wakila lan den ucapaken apa lafaz li Musa ai wal isya uli Musa utawi salat isya li Musa iku tetep kedue Musa. Wal asahu lan utawi kol asah anal isya iku satune isya salat isya min khususiyatina iku
khusus iku tetep saking kekhususan kita umat Nabi Muhammad. Kama kaya yentah nakolahu ngenukilhu ing al-asoh Asyibro Malisi Yusapa Imam Syibro Malisi an Ibni Qasimin saking Ibni Qasim. Wal fardu lan utai salat fardu ain bin nazri kelawan sebab nadar huwa iya fardu ain ma iku salat sunah yujibuhu kang mewajibakan hu ikma al mukallafu sapa mukallaf memberatakan ala nafsi ing atase dirine mukallaf carane binadri kelan sebab nadar minan nawafili saking sapaya salat sunah wayas lukulan ngambah sapa iya mukallaf binadri kelawan sebab nadar maslaka wajib bisa kaya ngambahe kewajiban syariat fil aza ini dalam sakehe azimah awujubi fi'lihi kaya wajib ngelakonane ya fardu duna rufosi dudu sakehe rukhsah kau kosti kaya salat kosor wal jam'i lan salat jamak wa fardul kifayati lan utawi fardu kifayah salat fardu kifayah salat sing hukume fardu kifayah wa iya fardu kifayah salatul janazati iku salat janazah wa sunatulan utai sunah iya sunah an-nawafil iku sakeh salat sunah al ati kang bakal teka bayanunga apa keterangane dia an-nawafil. Nah, di sini setelah menjelaskan tentang definisi sholat, apa itu sholat menurut bahasa, apa itu sholat menurut istilah, kemudian Syekh Nawawi dalam kitabnya menjelaskan pembagian sholat. Sholat itu katanya ada 4, kata Syekh Nawawi. Ada sholat yang hukumnya fardu ain. Tahu ya perbedaan fardu ain sama fardu kifayah ya? Tahu ya? Kalau tahu nggak perlu dijelasin berarti. Yang pertama fardu ainin bisyar'i. Yang pertama itu hukumnya fardu ain. Fardu ain sebab syariat memberi perintah kepada umat Nabi Muhammad. Jadi berarti kalau fardu ain bisyar'i, fardu ain sebab syari itu langsung dari pusat, dari pangeran, wajib sholat. Itu namanya fardu ain bisyar'i. Apa saja bentuknya fardu ain bisyar'i? Loncat ke bawah. Fal fardul aini bisyar'i khamsu sholawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Salat yang hukumnya fardu ainnya itu disebabkan syariat agama pada sehari semalam itu cuman ada 5 katanya. Pertama zuhur, wahia az-zuhru, pertama zuhur. Kedua asar, ketiga maghrib, keempat isya, kelima subuh. Kenapa Syekh Nawawi itu yang disebutkan pertama sholat itu zuhur? Tahu nggak? Kenapa Bang? Hah? Kenapa Syekh Nawawi sholat pertama kali itu apa? Nah? Sholat pertama kali itu apa? Sholat pertama kali apa sholat? Subuh. Subuh. Maghrib, isya. Pertama kali sholat itu kapan? Waktunya subuh, duhur, maghrib, isya. Apa? Subuh, isya. Apa? Kenapa mang maghrib mang? Kenapa maghrib? Harus ada dalilnya kan? Ya harus tanggung jawab lah dengan pernyataan. Isya, kenapa Isya? Kan Islam, Isya, subuh, luhur, asar. Itu mah akal-akalan orang bungen tuh. Itu mah buat canda-candaan. Terus apa lagi? Subuh, apa dalilnya subuh? Apa? Yang lain apa?
Nggak usah malu-malu. Kalau salah paling juga ya salah, udah dibetulin kan. Apa? Sholat pertama kali didirikan dalam Islam itu sholat duhur. Coba lihat di Fathul Mu'in. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, ya, ini lari ke hadis, ada di hadis Bukhari Muslim, sok silahkan lihat tentang kejadian atau fenomena Isra Mi'raj. Itu turunnya pagi hari, ya kan? Turunnya pagi hari. Karena kita kalau pengen mengerjakan sesuatu itu harus tahu dulu kan. Kamu ngerjain sesuatu harus tahu dulu atau enggak? Perlu tahu dulu. Perlu tahu dulu kan. Karena waktu turun itu Nabi Muhammad enggak diajarkan. Makanya dalam Fathul Mu'in itu li'adami taklifihim. Kenapa pada waktu itu sholat subuh tidak diwajibkan? Karena dia belum tahu bagaimana cara sholat. Kan turunnya pagi, nggak diajarkan bagaimana cara sholatnya. Akhirnya pagi pada waktu Isra Mi'raj itu nggak diwajibkan sholat subuh. Kemudian setelah turun Isra Mi'raj, Nabi Muhammad diajarkan oleh malaikat Jibril, yang namanya sholat itu gini loh. Akhirnya zuhur pertama kali sholat dilaksanakan dalam Islam, karena Nabi sudah diajarkan oleh malaikat Jibril. Makanya Syekh Nawawi di sini wahya az-zuhru, mengapa yang pertama kali itu zuhur? Karena sesuai dengan redaksi hadis yang ada. Bukan pertamanya as-subuh. Sok lihat. Kalau di Fathul Mu'in kenapa tidak diwajibkan pada waktu itu pagi, sholat pagi? Karena li'adami taklifihim, ada di awal itu. Nggak tahu caranya gimana. Lah masa saya mau melakukan suatu hal terus nggak tahu pengen dilakuin? Gila enggak itu? Kalau dalam logikanya ya gitulah. Tapi kalau dalam apa sejarahnya, karena Nabi Muhammad belum diajarkan gitu. Pertama tuh itu ya, wa wujubuha ma'lumatun minadini bidarurati. Nih saya ingatkan nih, kewajiban itu ada dua. Perkara yang wajib itu ada dua. Ada yang maklum minadini bidarurah, ada yang ghair maklum minadini bidarurah. Kalau kewajibannya itu sudah diketahui oleh semua orang tanpa pikir, hukum sholat apa? Wajib. Berarti itu sudah maklumun minadini bidarurah, sudah diketahui oleh semua orang. Hukum puasa apa? Wajib. Hukum zakat apa? Wajib. Kan udah diketahui oleh semua orang. Kemudian kita ingkar akan kewajiban itu, fayak furujahiduha, kita kafir. Makanya kalau kita menentang kewajiban dalam agama itu kafir enggak? Tergantung konteksnya. Apakah kewajibannya itu bentuknya maklumun minadini bidarurah? Apakah sudah diketahui oleh semua orang atau tidak? Kalau udah diketahui oleh semua orang, seperti hukumnya sholat apa wajib, kemudian kita mengingkari, fayak furujahiduha, maka hukumnya kafir. Kalau yang belum diketahui oleh semua orang, contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Tahu? Tahu enggak? Iya. Belum. Contohnya kayak gini. Kamu misalkan kamu sholat zuhur. Misalkan kamu sholat subuhnya nggak sholat subuh karena ketiduran, bangunnya zuhur. Terus kemudian kamu, kewajiban kamu itu apakah melaksanakan sholat subuh dulu atau sholat zuhur dulu, atau kebalikannya? Kan ada tuh nanti dijelasin di bawah, qada itu wajib didahului apabila kamu nggak tahu hukumnya mana yang wajib. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena tidak ghair maklum. Ini masalah-masalah yang terlalu dalam, yang jarang dibahas. Makanya
Kalau kewajibannya bentuknya maklumun minatini bidarurah, sudah diketahui oleh semua orang, seperti hukum sholat apa wajib, kemudian kita ingkar, kafir. Kalau seperti tadi hukum qadha, karena nggak diketahui oleh orang, mungkin karena jarang ngaji atau males kan, akhirnya nggak diketahui, kita ingkar tidak wajib, ya nggak apa-apa. Nanti ada penjelasannya di usul fikih tuh. Temanya maklumun minatini bidarurah. Jadi kalau kita mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, maka kita hukumnya kafir. Nah, kalau hukumnya kafir itu disolati tidak, dikafani tidak, enggak aja. Nanti dibahas. selagi belum murtad. Nanti dibahas di bawahnya. Kafir itu murtad enggak? Murtad itu apa? Yang Keluar Islam kan? Iya. Ya asalnya dia Islam, karena dia ingkar kewajiban sholat akhirnya kafir, murtad. Kan belum kafir mutlak. Nanti dijelasin di bawah. Nah, sholat 5 waktu itu sebelum Nabi Muhammad itu beda-beda ya. Pertanyaannya, apakah sebelum Nabi Muhammad nabi-nabi terdahulu melaksanakan sholat? Iya. Jawabannya iya. Sholat apa? Sholat 5 waktu tadi. Tapi ada ikhtilaf di kalangan ulama. Wahadihi sholawatu tafarroqat fil anbiya'i fal fajru li adama. Pada waktu itu katanya sholat subuh itu biasa dilakukan oleh Adam sebelum Nabi Muhammad. Wa zuhru li Ibrahimah ini enggak perlu dibahas lah. Ini namanya kil-kil, yang penting-pentingnya aja. Intinya pada zaman dahulu pada zaman dahulu sebelum Nabi pun melaksanakan sholat 5 waktu, tetapi tidak 5 waktu, hanya sebagian-sebagiannya saja. Seperti sholat subuh itu dilaksanakan oleh Adam, sholat duhur dilaksanakan Ibrahim, asar di Sulaimana dilaksanakan oleh Sulaiman. Intinya beda-beda aja. Adapun beda-bedanya bagaimana, itu ada perbedaan di kalangan ulama. Mengapa ada perbedaan di kalangan ulama? Karena jaraknya terlalu jauh. Kedua, tidak ada bukti-bukti, tidak ada data-data yang valid. Saking lama jaraknya itu, makanya ada ikhtilaf. Ya kita lihat di hadis, ada, ya lihat aja sendiri. Ada tapi enggak spesifik. Ada juga Nabi mengatakan udah zaman dahulu pun ada sholat beda-beda, enggak dirinci oleh ulama kayak gini, enggak. Ya. Kedua, ada fardu ain bin nadri. Hukumnya fardu ain sebab nazar. Di sini ma yujibuhul mukallafu an nafsihi bin nadri minan nawafili. Fardu ain sebab nazar itu bentuknya sholat sunnah yang diwajibkan oleh seseorang sebab dirinya nazar. Saya kalau dapat beasiswa KIP, sayangnya terbatas ya. Saya kalau dapat beasiswa Pemkot, sayangnya terbatas ya. Saya kalau dapat beasiswa Pemkot, saya akan melaksanakan sholat rawatib selama 1 minggu. Nah, berarti nazar. Nanti kalau misalkan dapat beasiswa, kita wajib fardu ain melaksanakan sholat rawatib itu selama 1 minggu. Kenapa? Karena yang namanya fardu ain sebab nazar itu seseorang mewajibkan sholat sunnah dengan sebab nazar. Paham ya? Nanti ada penjelasannya lebih lengkapnya di tema-tema selanjutnya. Selanjutnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu sholat jenazah. Sunnah itu banyak, nanti dijelasin juga di bawahnya ya. Ada kejanggalan enggak? Kalau enggak ada lanjut. Hah? Ada. Apa? Takutan dari segi makna, saya salah dalam segi makna penjelasan, so silakan. Ada enggak? Kalau enggak ada lanjut. Lanjut. Inama tajibul maktubatu. Pastine wajib. Nah, biasanya inama itu ada angin pastine, ya kan?
ada pastine. Sebetulnya inam itu artinya apa sih? Sesungguhnya apa? Hah? Sesungguhnya itu fungsinya apa? Apa? Inama tajibu pastine ma wajib. Angin pastine pada al maktubatu apa salat kang den fardukaken ayi shalawatul khamsu tegese masake selawat kang lima ala muslimin ing atase wong kang Islam walau fi ma madho. Nah ini launya lau goyah ay walau kana dibuang kana dan isimnya asalnya ay walau kana fi ma madho senajan ta anas apa iya muslim fima iku tetep injone barang mata wis lewat apa emas zakarin kang lanang bentuke au ghairihi atau liyane zakar fala tajibu mangkara wajib iya al maktubah atau as-shalawatul khamsu ala kafirin asliyin ing atase kafir asli wujuba mutolabatin kelawan wajib dituntut biha kelawan maktubah mina saking kita fidunya ing dalam dunia bi'adami sihatiha karena ora asahe iya maktubah minhu saking iya al kafir asli lakin tetapi netajibu sholat iya maktubah alaihi ing atase iya kafir asli wujuba mu'aqobatin kelawan wajib disiksa alaiha ninggal sholat fil akhirati ing dalam akhirat litamakunihi kana mumkine iya kafir asli min fi'liha saking ngelakoni iya sholat shalawatil khamsu bil islami kelawan sebab manjing Islam wala kodu alan ora ana kodu iku wajib alaihi ing atase kafir asli idza aslama tatkalane manjing Islam ia kafir asli fa idza aslama mangka tatkalane manjing Islam ia kafir asli usiba mangka den ganjar alama apa ing atase barang fa'alahu ngelakoni sapa ya kafir asli ing ma minal qurbi bayane ma nyatane saking ibadah ala tikang latah taju ora butuh ia kurab ya minal kurabi saking saka ibadah sakehe ibadah ala tikang latah taju ora butuh ia kurab bila niatin maring niat kasodakotin ke sodako wasilatin lan silaturahmi wa'idin lan memerdekakan budak watajibulan wajib apa ya as-shalawatul khamsu alal murtadi ing atase murtad fayak diha mangka ngodoni sapa murtad ha ing as-shalawatul khamsu idza aslama tatkalane manjing Islam sapa iya al murtad hatta zamanil junni hatta zamani atau hatta zamana mang kenapa hatta zamana hatanya hatta huruf jer ada nggak hatta huruf jer ada hatta huruf hatta apabila masuknya hatta itu huruf jer kalau masuk di kalimat isim berarti dibaca jer kalau masuk di fi'il itu dibaca nasab kenapa dibaca nasab karena ada an karena huruf jer masuk ke fi'il itu nggak bisa. Gimana supaya bisa? Taruhlah an itu adalah alatus sabqi, alat penyambung supaya bisa huruf jer itu masuk ke fi'il kemudian ditakwil kayak wa antasumu. Kenapa? Kan mubtada itu kan harusnya ke isim. Kan mubtada itu harus ke isim kan? Iya. Kenapa di wa antasumu bisa? Karena ada alatus sabti an. An itu fungsinya untuk memindahkan yang asalnya fi'il dipindah menjadi masdar. Nanti ditakwil ai saumukum. Gitu. Mana itu? Hatta. Nah, ini huruf jar. Adapun hatanya di kalimat fi'il itu nasab karena ada an.
kalau di isim langsung aja jar karena huruf jar. Mana itu? Hatta zamanil jununi, sehingga zaman edan, firidati dalam waktu murtad, taglidon karena ngeberatakan alaihi ngatasé murtad, wali anaulan karena setuna murtad, iltazamaha iku mewajibakan ia murtad, ha ia maktubah bil islami kelawan sebab Islam. Falatas kutu mangkora gugur apa iya sholawatul maktubah anhu saking ia murtad bil juhudi kalau sebab angas, kahak bil adamini kaya hak manusia, bikhilafi zamanul haidi berbeda waktu haid wan nifasinan waktu nifas, biha injilane ia asholawatul maktubah. Fala tukdo mangka ora den kodoni iya asholawatul maktubah fi dzalika ing dalam mengkono zamanil haidi wa nifas. Inama tajibul maktubatu itu menjelaskan apa? Inama tajibul maktubatu itu temanya apa? Temanya menjelaskan apa? Hah? Apa temanya? Hah? Mang, apa temanya, Mang? Sholat yang diwajibkan. Syarat wajib. Sholat. Sholat itu ada syarat, ada rukun, ada pembatalan. Syarat sholat ada dua. Ada syarat wajib sholat, ada syarat sah. Sholat. Syarat itu apa syarat? Syarat itu apa? Tentuan. Tuh. Syarat itu Peraturan. kewajiban yang ada di luar sholat. Seperti syarat sholat itu harus suci dari hadas. Bagaimana cara mensucikan diri dari hadas? Kalau hadas kecil ya, wudu itu dalam sholat atau di luar sholat? Nah di sini inama tajibul maktubatu menjelaskan syarat wajib sholat. Ya enggak syarat wajib sholat? Iya. Ya kan? Sholat 5 waktu itu diwajibkan untuk siapa sih? Pertama di sini ala muslimin diwajibkan kepada orang Muslim. Walau fima mado, meskipun sekarang itu orangnya udah murtad, dulunya muslim kemudian sekarang murtad, itu masih kewajiban sholat. Nanti dirinci di bawahnya. Muslimnya itu baik bentuknya laki-laki atau perempuan. Ada lagi 3 jenis. Ketiga itu namanya hermafrodit. Tahu hermafrodit? Mangga purus bahasa Jawa nih, Pak. Tahu? Enggak, kalau bencong laki-laki. Ini ada hermafrodit. Mangga hunsa. Hunsa itu hermafrodit. Au ghairihi ini bisa perempuan, bisa hermafrodit. Hermafrodit itu manusia yang memiliki 2 kelamin yang berbeda. Kelamin laki-laki, kelamin perempuan. Gimana cara nentuin laki-laki perempuannya? Nanti dijelasin. Kalau suka laki-laki berarti dia perempuan itu. Nanti dijelasin. Sholat itu diwajibkan untuk orang Islam meskipun sekarang sudah murtad. Berarti orang murtad pun masih dibebankan, masih diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Oleh karena itu fala tajibu ala kafirin asliyin. Nah, tidak diwajibkan sholat itu kepada kafir asli. Kafir itu ada 2, ada kafir asli, ada kafir far'i. Gak usah ragu-ragu, sebutin aja.
Kalau kafir asli itu bapaknya itu Ahok, misalkan bapaknya itu ya kafir, yang nggak Islam, ibunya pun nggak Islam, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia nggak masuk Islam. Nah, anaknya pun, nanti ketika dia punya anak, anaknya itu namanya kafir. Kalau ibunya Islam, bapaknya Islam, kemudian punya anak, anaknya kan Islam juga, terus masuk keluar Islam, itu namanya kafir far'i. Murtad itu masuknya kafir far'i. Kafir asli itu ya dari nenek moyangnya dia sudah kafir. Fala tajibu ala kafirin asliyin. Untuk kafir asli mah tidak diwajibkan sholat. Kalau tidak diwajibkan sholat berarti meninggalkan sholat tidak mendapatkan dosa dong. Ya enggak? Kan enggak diwajibkan sholat. Gimana? Gimana tuh? Kafir asli itu tidak diwajibkan, berarti kalau tidak sholat tidak mendapatkan dosa, gitu. Ya kan? Dia belum kan sholat taklif ala muslim. Iya, berarti kan konsekuensinya kalau kafir tidak diwajibkan sholat, kalau tidak sholat tidak dapat dosa dong. Kan gitu konsekuensinya kan? Iya. Terus gimana? Terus gimana? Bang. Terus gimana itu? Enak banget orang kafir asli nggak sholat nggak dapet dosa karena nggak diwajibkan. Gimana terus? Ini menurut ini ya. Menurut saya. Iya, nggak Dari apa-apa. pemikiran. Boleh. Jadi dulu itu kan agama itu diturunkan di dasarnya Islam. Oh. Nah, kan setiap itu mereka di Nusantara itu kalau nggak salah ada 7 waktu itu. Nah, mereka menganut itu salah satunya, dan itu kan punya kewajiban sendiri kan, misalkan beribadah di hari Sabtu lah, dari Minggu kan. Nah itu punya sendiri. Kalau Islam sholat dosa, mereka punya hukum aturan sendiri apa yang membuat Ada pemikiran sendiri. ya peraturan dari agamanya nabi asli itu sendiri. Yang lain gimana yang lain? Yang lain gimana? Pendapat saya, menurut kafir asli memang betul diwajibkan sholat. Karena kan orang kafir kan koordinasi yang Terus yang lain gimana yang lain? Ya. Yang lain gimana? Gimana bang? Ayo gimana yang lain? Nah, maksud sholat tidak diwajibkan kepada kafir asli itu wujubamu sholabatin bihamina fidunya li'adami sihatiha minhu. Maksud tidak wajib itu kita sebagai umat Islam tidak dibebani kita sebagai umat Islam tidak boleh menuntut orang kafir itu untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Di adami syihatnya minhu, karena meskipun sholat tidak sah. Kenapa tidak sah? Ya karena syarat sah sholat itu diantaranya harus Islam kan.
lakin tajibu alaihi wujuba mu'aqabatin 'alaiha fil akhirati. Meskipun kita tidak diwajibkan merintah orang kafir melaksanakan sholat, orang kafir itu mendapatkan konsekuensi, yaitu di akhirat akan disiksa. Kenapa disiksa? Ditamakuni min fi'liha bil Islam. Kenapa kan bisa disiksa? Karena orang kafir bisa melaksanakan sholat cukup dengan masuk Islam, membaca syahadat. Ya enggak, Mang? Itu maksud tidak diwajibkan sholat itu, kita sebagai umat Islam tidak boleh menuntut kafir itu melaksanakan sholat. Kenapa ada di jalan ini? Karena meskipun sholat tidak bisa orang kafir, tapi dia mendapatkan konsekuensi, yaitu di akhirat akan mendapatkan siksaan. Kenapa mendapatkan siksaan? Karena ini menjadi siksaan, karena dia bisa sholat dengan cara baca syahadat. Paham nggak? Hujannya bagaimana kalau kafir asli masuk Islam? Apakah wajib qada? Wala qada'a alaihi idza aslama. Tidak wajib qada. Faida aslama usiba ala ma fi'lihi minal furati. Nah, misalkan nih ada seseorang ya kafir asli, tapi suka sedekah, suka silaturahmi, suka membantu orang tua, kemudian dia masuk Islam. Nah, apakah pekerjaan sedekah dan semacamnya itu ketika masuk Islam masih diberi ganjaran atau enggak? Enggak. Masih enggak? Enggak. Masih enggak? Enggak. Enggak. Enggak, kenapa? Karena seperti yaitu paman Nabi Muhammad SAW, Sallallahu alaihi wasallam. yaitu Abu Thalib, di mana pengorbanan beliau kepada Islam ketika itu sedang nazar sakaratul mautnya, disuruh baca surah Al-Ikhlas, tapi paman Nabi yang lainnya itu Abu Jahal, Abu Lahab dan berkumpul, ingatlah tentang nenek moyangmu. Akhirnya yang terakhir diucapkannya hanyalah aku akan tetap berpegang pada agama. Tapi kan pertanyaannya orang kafir dulunya itu sering melakukan kebaikan, sodako, membantu orang tua, silaturahmi, kemudian masuk Islam. Nah, apakah ketika masuk Islam itu ganjaran-ganjaran pekerjaan tadi itu? Apakah pekerjaan tadi itu dapat ganjaran karena masuk Islam atau enggak? Oleh itu kan belum masuk Islam. Hah? Apa? Yang lain? Iya. Yang lain? Nih, saya kasih tahu. Ini harusnya mahasiswa itu bisa ngaji, diajarin kan filsafat kan? Enggak. Sebelum kita menjawab, sebelum kita menjelaskan, kita harus mentasawurkan terlebih dahulu. Mentasawurkan itu mengkonsepsikan ilmu yang akan kita jawab, pertanyaan yang akan kita jawab, ilmu yang akan kita jelaskan. Kita konsepsikan terlebih dahulu. Ini mengenai tentang pekerjaan mengenai tentang pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik apabila dikonsepsikan, apabila kita sawurkan, itu ada dua. Ada yang membutuhkan niat apabila diganjar. Kalau pengen diganjar ya harus niat dulu. Ya. Ada yang tidak membutuhkan niat. Gak bisa kita ketika ada pertanyaan langsung menjawab. Kita harus bisa mentasawurkan. Karena kalau misalkan dijawab tidak dapat ganjaran, ya satu sisi betul kalau misalkan yang dimaksud itu adalah pekerjaan ibadah-ibadah yang membutuhkan niat, memang tidak dapat ganjar. Tetapi bagaimana kalau misalkan ibadahnya itu kan ada dua macam, paham nggak? Jadi kita harus tasawur.
tasawuf dikonsepsikan dulu apa itu pekerjaan yang baik itu ada berapa jenis. Nah, kalau kita jawab ini masuknya ke jenis berapa? Apakah bisa langsung dijawab atau harus diperinci terlebih dahulu? Nah, sekarang kembali, gimana dapat ganjaran atau enggak? Nah, kenapa enggak? dapat Kenapa dapat? Kalau niatan itu dapat ganjaran. Nah, kan udah dibilang harus dikonsepsikan terlebih dahulu. Faida aslama utiba ala ma fa'alahu minal qurabi ala la tahtaju ila niyatin ka sodakotin wahilatin wa ibtis. Apabila dia ketika kafirnya itu melakukan kebaikan seperti sering sodako, sering silaturahmi dan lain sebagainya, yang mana sodako silaturahmi itu ketika kita ingin mendapatkan pahala tidak membutuhkan niat kan? Nah itu akan diganjar ketika masuk Islam. Ketika masuk Islam akan diganjar. Bagaimana kalau misalkan membutuhkan niatnya pekerjaannya seperti orang kafir melakukan apa yang ibadah-ibadah sunnah yang membutuhkan niat, contohnya apa contohnya? Kalau ibadahnya itu kalau ibadahnya itu membutuhkan niat, nah ketika masuk Islam tidak mendapatkan ganjaran karena perlu niat. Niat itu, syarat niat itu diantaranya harus Islam kan? Kalau orang kafir melakukan pekerjaan yang membutuhkan niat untuk mendapatkan ganjaran membutuhkan niatnya ya, jadi dia nggak bakal dapat ganjaran ketika masuk Islam. Kenapa? Karena niat itu syarat sahnya adalah harus Islam. Sedangkan pada waktu itu dia melakukannya masih keadaan, paham ya? Kalau untuk orang murtad atau kafir far'i diwajibkan enggak sholat itu? Watajibu alal murtad, diwajibkan. Fayak dia ida aslama hatta zamanil jununi firidati taklidun alaihi. Ketika dia masuk Islam, akan masuk Islam, dia wajib, karena wajib sholatnya itu kepada orang murtad. Kemudian dia masuk Islam, wajib mengqadai sholat-sholat yang telah ditinggalkan. Meskipun ketika waktu murtadnya itu dia pernah gila. Misalkan nih, gila, keluar Islam gila. Contoh, gila, kemudian waras. Pas waras, wajib mengqadai sholat-sholat ketika dia gila itu. Kenapa? Taglidon alaihi, untuk memberatkan orang murtad ini. Kalau hukum Islam apabila tidak diberatkan kepada orang murtad, maka orang akan seenaknya keluar masuk Islam. Makanya ada taglidon, diberatkan agar dia tidak bermain-main dalam Islam. berarti gilanya nggak gitu. Gitu. Gilanya berapa hari? Waktu gilanya 1 bulan. 1 bulan itu, dikodok. Kirain rugi al-qalam kan Itu berlaku apabila tidak murtad. Kalau orang murtad wajib mengkodok. Kan ada nih, ada orang murtad, ada orang Islam. Kalau orang murtad meskipun lagi gila pun, keadaan gila, ya wajib. Kalau rufi al-qalam itu tidak berlaku untuk orang murtad juga. Anak ada di bawah nanti. Rufi al-qalamu an salasin anina ini hatta yastaiqidho wa ani sobihi wa anil majduni hatta yakila au yukiko. Ini berlaku untuk orang Islam, bukan orang murtad. Kalau bilangnya sebelum tamyiz itu tetap enggak. nah, gimana kalau orang gilanya sebelum tamyiz? Ini mantep nih. Ada misalkan si Jaed sejak kecil dia itu udah gila. nggak apa-apa. Apakah dia itu mendapatkan siksaan ketika di akhirat?
Enggak. Karena dia gilanya sebelum Jadi dia nggak ada takdir rutin aja. nah iya gitu ya. Untuk orang head nifas wajib ketika head, ketika nifas fala tubdo fidzalika tidak wajib qadha ya. Lanjut ta. Lanjut. Ya silakan. Terus kalau misalnya yang orang Islam, dia kan nggak gila ya. Heeh. Terus tiba-tiba dia kayak gitu dalam kelakuannya, kata kelakuannya kan. Terus sebenarnya mah itu tuh sholat, terus sholatnya diterima apa nanti kita nanti dikurban. Orang gila sholat. Jadi kayak Ya itu nggak gila gitu. Tapi kelakuannya kayak orang gila. Berarti waras dong. Gila itu apa? Kita harus tahu definisi gila itu apa dulu. Ada gila, ada pura-pura gila. ada stres. Ada stres. Kita tahu definisi. Berarti dia nggak gila, wajib. dia orang waras itu masih wajib. Nanti ada definisi gila itu apa, definisi ayan itu apa, nanti dijelasin. Itu pura-pura gila, nggak gila. Waras tapi kelakuannya kayak orang gila, iya. Pura-pura gila berarti. Yang di pinggir jalan juga itu. Di pinggiran jalan nggak tahu itu. Banyak yang di pinggir jalan. Lanjut enggak? Lanjut. Lanjut. Mukallafin. Pertama, syarat wajib sholat itu harus muslim. Kedua, mukallafin, mukallaf. Mukallaf itu apa sih? Nah, kalau di Nihayatul Zen itu, orang mukallaf itu pertama isinya baligin, orang yang balik, akilin, berakal, salimil hawasi, panca indranya itu normal, balagot dakwatu kang nyampe hu ing iya mukallaf, ada waktu apa dakwah. Nah di sini maksud mukallaf itu pertama orang balik, orang berakal tadi ya. Salimil hawasi panca indranya itu normal. Kalau panca indranya itu normal, maka dia wajib melaksanakan sholat. Gimana kalau panca inderanya nggak normal? Contoh, pendengarannya nggak normal, dia nggak bisa, pendengarnya dia nggak normal, nggak bisa dengar. Matanya nggak bisa ngedengar. Indera perabanya nggak berfungsi. Itu wajib sholat nggak? Nggak, karena tidak salimil hawas. Karena panca inderanya tidak berfungsi. Terus lagi selanjutnya balagot dakwah. Di tempat dia tinggal itu ada orang yang menyampaikan dakwah Keislaman. Kalau di Baduy, dia wajib di Baduy itu kalau nggak sholat berdosa nggak Baduy? Kalau Islam sih ya. Hah? Kalau Islam sih. Orang enggak kan saat kalau di satu tempat itu ada orang dakwah kemudian kita tidak masuk Islam, maka di akhirat kita akan mendapatkan dosa. Nah ini kasusnya Baduy kan nggak masuk Islam tuh. Kenapa nggak masuk Islamnya? Apakah disebabkan karena syiar tidak sampai ke Baduy? Dan gimana hukumnya orang Baduy yang tidak melaksanakan sholat ini? Dimakfu enggak? Kenapa dimakfu? Kata siapa nggak sampainya syiar? Dari mana coba? Faktor geografis dari. Ya dari mana? Coba. Jangan lihat keadaan sekarang. Lihat keadaan dulunya gimana. Dari Pajajaran. Pajajaran itu punya apa? Dan juga ya itu dari dulu.
apa namanya di Baduy itu sebetulnya mas apabila tidak melaksanakan di Baduy itu balagatu dakwah Islam itu masih bisa sampai keluar ke Baduy sebetulnya. Karena Baduy itu ingin melestarikan budaya dan nilai-nilai mereka, akhirnya dia tidak menerima. Itu Baduy. Gimana hukumnya Baduy nggak sholat? Ya nanti, ya betul di akhirat. Karena balagatu dakwah. Coba jarak Baduy dengan kampung-kampung Islam nggak jauh. Kecuali kayak di mana ya, misalkan kayak di pedalaman yang nggak bisa dilewati oleh kapal, nggak bisa dilewati oleh pesawat, nggak bisa dilewati oleh kendaraan lah. Dia nggak mengenal apa itu Islam, apa itu sholat, itu baru cuma